Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama-sama merenungkan Al-Quran. Kali ini kita akan berhenti sejenak dengan cerita Nabi Allah Sulaiman dalam surat An-Naml. Dari mulai ayat ke-38-39, yaitu ketika Nabi Sulaiman memohon pada para pembesarnya, siapa yang mampu memindahkan singgasana Balqis ke tempat dia sebelum datangnya Ratu Balqis. Jin menawarkan, aku akan datangkan sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Tapi ada orang yang memiliki ilmu dari kitab, yaitu dalam surat An-Naml ayat 39, ayat 40-nya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Orang yang memiliki ilmu berkata, aku bisa sampai datangkan singgasana Balqis sebelum engkau memejamkan matamu, dan sebenar dan spontan ada di depan Sulaiman. Yang kita akan berhenti adalah ketika singgasana Balqis sampai di hadapan Sulaiman dengan sekejap mata. Apa kata Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini murni adalah anugerah Allah Tuhanku untuk menguji aku. Aku tergolong yang mensyukuri atau berkufur. Kita akan berhenti pada ayat ini, hadza min fadli rabbi, untuk kita belajar dari para nabi bahwa ketika kita di puncak kenikmatan, hendaklah kita mengingat pemberi nikmat itu langsung, yaitu Allah. Nabi Sulaiman ketika datang begitu cepat singgasana Balqis, Nabi Sulaiman gak menepuk dada, memang aku raja di Maharaja, memang aku memiliki banyak prajurit. Tidak, spontan mengatakan hadza min fadli rabbi. Dan ini pelajaran, sering orang dalam puncak kenikmatan lupa pemberi nikmat. Nabi Sulaiman mengajarkan dalam puncak kenikmatan, ingatlah hadza min fadli rabbi. Kita ingat Nabi Yusuf dalam puncak kenikmatannya setelah melalui bermacam-macam godaan dan ujian, ketika dalam puncak kenikmatan menjadi orang nomor 1 di Mesir. Silahkan 101 surat Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf hanya memasrahkan bahwa semua ini adalah anugerah darimu ya Allah. Engkau yang memberikan aku. Tidak menepuk dada. Beliau hanya mengatakan, dari Allah engkaulah pelindungku ya Allah, maka wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang saleh. Dalam puncak kenikmatannya hanya mengingat Allah. Lihatlah Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ketika mendapatkan puncak kenikmatannya. Coba kita renung bersama surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika Rasul meraih puncak kenikmatannya, kemenangan Fatah Makkah, beliau orang masuk Islam, berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dalam puncak kenikmatan ini apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi, sucikan Allah. Dalam puncak kenikmatanmu ingat Allah, wastaghfir, dan mohon ampunlah. Nabi maksum, tidak memiliki dosa, tapi mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita di puncak kenikmatan, jangan pernah melupakan Allah. Akhirnya kamu melakukan berbuat dosa, cepat-cepat ingat Allah, sucikan Allah, dan mintalah ampun pada Allah. Ini pelajaran, setiap kita di puncak kenikmatan, hendaklah kita mengingat Allah. Jangan sampai ketika kita dalam menikmati, dalam memperoleh kenikmatan, kita lupa pemberi nikmat. Kenapa? Kalau kita mengingat pemberi nikmat, kita akan menggunakan nikmat ini dengan sesuai apa yang diinginkan oleh pemberi nikmat. Tetapi ketika kita dalam nikmat melupakan pemberi nikmat, bisa-bisa nikmat yang diberikan Allah akan kita gunakan untuk hal-hal yang membuat kemurkaan Allah. Pelajaran dari para nabi, setiap dalam puncak kenikmatan ingatlah Allah dan jangan pernah membanggakan diri. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.